Tak tahan lagi dengan sikapnya Dimitri, akhirnya Diandra mengatakan dan membongkar kepada Melisa kalau dia adalah korban pelecehan Dimitri, begitupun dengan adiknya Yunita. Dan Freya itu adalah anak kandungnya Dimitri dan Yunita, yang membuat Melisa meragu untuk menikah dengan Dimitri. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Jejak Duka Diandra yang tayang pada hari ini. Episode kali ini bakalan seru banget guys, karena kita akan melihat kesalahpahaman kembali yang terjadi pada Dimitri dan Diandra. Wah, kesalahpahamannya semakin bertubi-tubi ya guys ya, semakin banyak kesalahpahaman yang membuat bingung Dimitri dan Diandranya sendiri sih kalau menurut Mimi nantinya ya. Karena ini mereka ini udah saling membenci banget loh satu sama lain. Walaupun sebenarnya di hati kecil mereka masing-masing itu rasa sayang itu tuh masih sangat ada, tapi di saat mereka hatinya melunak, ya kayak contohnya di episode kemarin aja. Dimitri nih mau melunak, meminta maaf karena sudah ngomong yang ya harusnya bisa dia tahan gitu ya di depannya Freya, yang mengatakan kalau bundanya menjual harga diri untuk membayar pengobatannya Freya. Tentu itu sangat amat tidak pantas ya guys ya, dikatakan di depan seorang anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Dan membuat Diandra juga sangat amat tersinggung gitu, karena kan sebelumnya dia juga dilecehkan sama Dimitri. Jadinya dia merasa sangat amat kesal dan marah gitu dengan Dimitri yang berkata seperti itu di hadapannya Freya. Karena bagi Diandra ya cukup dia saja yang disakiti gitu. Jangan malah merembet ke yang lain, apalagi Freya sekarang dalam keadaan yang sakit. Dan di sisi lain Diandra juga pengen banget gitu bilang kepada Dimitri kalau sebenarnya si Freya itu anaknya Dimitri loh gitu. Kenapa Dimitri sejahat itu gitu ngomong sama Freya di hadapannya Freya seperti itu dan merendahkan Diandra, dan membuat Diandra itu tuh ya tak bisa menahan amarah dia juga, dan pada akhirnya ya ditamparlah si Dimitri ini ya guys ya, yang membuat akhirnya Dimitri jadi emosi lagi, jadi merasa kesal lagi sama Diandra, padahal dia mau minta maaf sebelumnya. Tapi ya mau gimana lagi guys, memang kesalahpahaman ini akan berlanjut sampai pada akhirnya mereka ini sama-sama tahu gitu fakta yang sesungguhnya itu seperti apa. Tapi ya tidak bisa dipungkiri juga sih kalau Diandra sebenarnya ya merasa bersalah memang atas apa yang sudah terjadi di 7 tahun yang lalu, dimana kan gara-gara dia Dimitri masuk penjara. Dan tapi dia punya pembenaran gitu guys sebenarnya, karena bagi Diandra, dia tuh kan udah ngirimin surat kepada Dimitri menceritakan yang sebenarnya itu apa, dia melakukan itu semua karena apa, semuanya dia ceritain. Tapi sayangnya memang surat tersebut tidak sampai ke tangannya ke tangannya Dimitri, karena memang dipersulit gara-gara bapaknya Dimitri kan guys. Ya jadi ya itulah yang terjadi sampai nanti surat tersebut ke tangannya Dimitri dan dibaca sama Dimitri. Ya itu semua pasti akan membuat kesalahpahaman terus gitu, akan terus-terusan salah paham. Dan sekarang kesalahpahamannya ada pada Dimitri yang merendahkan Diandra di hadapannya Melisa. Dia benar-benar memuji-muji Melisa, memuja-muja Melisa, padahal itu semua hanyalah ya kebohongan belaka, hanya sandiwara saja gitu. Dan kebayang dong ya nanti gimana perasaannya Melisa, udah dibaik-baikin sama Dimitri, dipuja-puji sama Dimitri, tapi sebenarnya di hati kecilnya Dimitri dia ya suka sama Diandra dan gak bisa melupakan Diandra. Dia hanya melakukan itu semua memuji-muji Melisa karena ingin balas dendam aja sama Diandra, pengen ngelihat Diandranya jadi marah sama dia dan gak suka gitu sama dia. Dan kebayang dong gimana hancurnya hati Melisa nantinya, dan kebayang juga gimana Dimitri
memperbaiki hubungan dia dengan Melisa juga gitu. Dan kemungkinan besar mereka untuk bisa nikah tuh kayaknya nggak ada banget ya guys ya. Dan nanti Melisa pun ya akan berujung dengan dendam juga sama Dimitri. Karena gara-gara Dimitri terlalu cinta sama Diandra, ya dia yang jadi korbannya. Kebayang dong ya gimana bencinya Melisa kepada si Diandra juga nantinya. Apalagi ketika Diandra dan Dimitri sudah kembali menjalin hubungan lagi. Wah, ini sih bakalan bikin Melisa ngamuk banget sih. Ditambah lagi nanti kalau Melisa tahu juga kalau selama ini mama sambungnya itu adalah mamanya Diandra, mama kandungnya Diandra. Dan kebayang juga dong Melisa akan merasa cintanya itu diambil semuanya. Dimitri diambil, mamanya diambil, dan membuat dia itu ya semakin membenci Diandra dan akan sangat amat dendam banget sama Diandra. Nah, kemudian di sisi lain ya Diandranya nih sekarang jujur kalau terlalu baik seperti ini tuh bikin kita gedek juga ya guys ya dengan si Diandra ini. Harusnya Diandra ini dari awal itu ya jujur. Kenapa sih kayak yang susah banget untuk jujur gitu? Sama aja sebenarnya Diandra ini dengan Dimitri. Dimitri pendendam, si Diandranya pembohong, ya kan? Kalau memang mau untuk menyelesaikan masalah, apa salahnya sih untuk jujur aja gitu? Jujur kepada Dimitri apa yang sebenarnya terjadi. Ngomong empat mata. Orang Dimitrinya juga pasti mau kok untuk mendengarkan apapun keluh kesah dari Diandra. Mimin yakin banget. Walaupun memang kalau sekarang kita tahu Dimitri itu marah banget sama Diandra. Tapi ya akan berlanjut terus-terusan gitu kesalahpahamannya kalau nggak ada kejujuran di mulutnya Diandra. Ditambah lagi dengan Dimitri. Makin Diandra berbohong, semakin dia kesal, semakin dia marah, semakin ingin gitu amarahnya tersalurkan kepada Diandra. Kebayang gimana hancurnya Diandra nantinya gitu ya, karena dihancurkan sama Dimitri. Sekarang aja nih dia udah benar-benar hancur banget sih di tangannya Dimitri ya guys ya. Udah direndahkan, dikasih uang 100 juta, kemudian anaknya sakit, uang 100 jutanya dipakai sama Yunita untuk pengobatannya Freya. Ya pastinya Dimitri sebenarnya kalau dia baik, dia mau-mau aja membantu untuk pengobatannya si Freya ini. Tapi kan kejujuran itu nggak ada dari mulutnya Diandra. Coba aja Diandra bilang, ini adalah anaknya Yunita yang dia sudah anggap sebagai anaknya sendiri. Karena Yunita nggak mau menganggap anak ini sebagai anak dia. Karena ya Dimitri waktu itu yang berhasil menodai Yunita. Nah, jadinya kan kalau mendengarkan kesalahpahaman ini, si Dimitrinya jadi tahu gitu ya. Lah, kok dia yang disalahkan? Ya udah tes DNA aja kalau emang mau bukti gitu. Dia bukanlah bapak kandung dari si Freya ini. Sehingga ya kalau sudah ada buktinya ya nggak bisa dong Diandra menyalahkan si Dimitri juga. Dan Dimitri ya pastinya bakalan marah juga sama Diandra karena dia kecewa, Diandra nggak percaya sama dia. Padahal dia sudah berkali-kali bilang kepada Diandra ya dia nggak pernah menodai wanita manapun termasuk Diandra juga. Dan dia melakukan itu semua waktu itu gara-gara dia terlampau sakit hati dengan surat yang dibuat oleh Diandra yang menyalahkan dia dan menuduh dia sebagai dalang dibalik orang yang menodai si Yunita gitu. Padahal enggak sama sekali. Dan di sisi lain ya Diandra harus merasakan juga sih ya gimana dia nggak berduka terus ya Diandra ya. Karena dia kan udah nggak tegas, kemudian selalu mau aja ditindas, kemudian segalanya dia yang mikirin, dia suka iba sama orang lain tapi nggak iba sama diri sendiri, kebahagiaan dia direnggut sama orang lain dia biasa-biasa aja, ya gimana dia mau bahagia, ditambah lagi dia sekarang suka berbohong ya kan, ya capek lah kita menghadapi orang seperti itu. Harusnya Diandranya juga ayo dong tegas juga kepada diri sendiri, tegas kepada orang lain. Udah tahu ibu sama adiknya licik seperti itu, masa mau aja terus-terusan ditindas, mau aja terus-terusan dijahatin. Ini juga bapaknya bisanya cuma membantu kayak gitu doang. Harusnya kan sebagai kepala keluarga bantu dong untuk ngurusin semuanya. Dan apapun yang
buat oleh si Diandra ini harus disupport banget gitu. Kalau Diandra minta bantuan untuk menjaga Freya di rumah, ya udah bantu gitu, jaga baik-baik. Ini udah beberapa kali si Freyanya pergi lagi, kabur lagi. Itu udah berapa kali kecolongan, dan itu semua kesalahan dari Pak Umar juga gitu ya. Gimana nih menurut kalian? Jujur Mimin greget banget sih dengan keluarganya Diandra ya guys ya. Sekalipun Pak Umar itu baik, tapi ya tetap aja bikin ulah terus juga gitu. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.